Saya lihat kalau saya baca begitu. Iya, kita terlalu asik bicara soal keterlibatan dalam kasus Kemendiknas ini. Sejauh ini Nazarudin mengetahui tidak soal proyek di Kemendiknas ini? Dia nggak pernah cerita ya, dia selalu cerita masalah Hambalang. Saya lihat penguasaannya di Hambalang, seperti dia waktu yang ada flash di Garupa itu Hambalang. Oke. Tapi kalau Diknas ini sama sekali nggak pernah cerita, benar. Jadi saya buta. Ya palingnya saya baca-baca di BB itu, tapi saya diem aja. Kalau kan nanti misalnya ada meledak kasus ini, belum tentu saya lawyernya, jadi saya diem aja. Terus kalau Wisma Atlet, saya lihat memang Nazarudin tidak menguasai. Tapi begini, kenapa pengacara waktu itu begitu ngotot ketika NG menjadi saksi dari terdakwa Muhammad Nazarudin untuk mengakui sejumlah pengakuan ya terkait dengan BlackBerry-nya dengan Rosa. Ngotot sekali, kelihatan saat itu. Kalau kita bisa putar nanti kita lihat bahwa pengacara dengan mimiknya berusaha untuk kecewa begitu. Mengapa saat itu? Sekarang NG sudah ditetapkan, ditangkap, kemudian ditahan pula. Jadi di mana memang letak bahwa ini posisi urgent atau sentral dari Angelina Sonda sehingga Nazarudin ini menginginkan NG ini juga terjerat? Kalau saya hanya 3 hal yang saya kejar, yaitu pertemuan di Kemenpora, dan memang dijawab bahwa tidak ada pembicaraan itu. Cuman dia tidak menjawabnya secara clear ya. Padahal kan dia clear aja, dia kan tahu bahwa itu belum ada proposal Wisma Atlet. Nah itu tidak clear. Dan kemudian pengakuan di tim pencari fakta, sehingga kami sempat menulis surat untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut. Pak Jafar Hapsa, terus Pak Beni Kaharman, dan saya sempat konsultasi dengan anggota-anggota DPR Komisi 3 itu. Terus kemudian aliran dana. Kalau BBM itu kan saya rasa rekan saya Pak Hotman ya. Kalau saya kan tidak menanyakan hal itu. Saya memang hanya itu. Tentunya kan saya fokus bagaimana klien saya ini sebetulnya terlibat atau enggak. Kan bisa lihat dari keterangan Angelina Sondak. Kemudian kan ada jaksa memperlihatkan barang bukti rapat-rapat di di Komisi 10. Sehingga saya bilang, ada nggak? Kan ingat klien saya didakwa kaitannya dengan kewenangan. Ada nggak dia hadir sidang situ? Kan memang nggak mungkin karena klien saya Komisi 3. Di situ ternyata ada ketua fraksi memang Pak Anas Urbaningrum dan juga sebagai Komisi 10 yang hadir sidangnya. Terus saya tanya Iwan Koster. Jadi kaitannya kalau misalnya ada pertanyaan dari rekan saya masalah BBM, itu masalah teknik-teknik aja, bagaimana supaya dia lebih clear memberi keterangan. Tetapi menurut klien Anda kalau BBM itu isinya proyek yang mana? Apa? Proyek yang mana BBM itu sehingga Anda meminta untuk dikonfrontir? Jadi bukan itu teknik bertanyanya. Iya, tapi kan itu kan ingin menunjukkan sesuatu bahwa dari percakapan itu ada uang proyek yang mana. Nah ini yang diketahui klien Anda kepada pengacara ini proyek yang mana? Tentunya kan begitu. Tentunya kan waktu dalam persidangan itu maksudnya Wisma Atlet ya. Terus udah tuh di Wisma Atlet itu di BBM itu tidak ada kaitan Wisma Atlet, coba diperhatiin satu-satu semuanya. Tetapi kita mendorong kepada NG untuk memberikan pernyataan yang benar. Yang kita maksud bukan soal BBM-nya, tetapi yang kita maksud aliran dananya. Kita minta pengakuan itu karena memang benar dia membagi-bagikan uang. Jadi tidak terlibat nih Wisma Atlet, benar nih? Bukan soal tidak terlibat atau tidak. Jadi? Kita nggak bisa ambil kesimpulan hitam putih. Karena saya juga kalau soal terlibat atau tidak itu kan kewenangan dari KPK. Bukan, itu betul. Tapi menurut klien Anda, kita berteman, kita dalam satu proyek. Apakah dalam satu proyek ini mengerjakan bersama-sama menurut Nazarudin? NG ini berperan? Nazarudin sama sekali tidak menguasai Wisma Atlet. Itu benar-benar saya katakan secara jujur ya. Wisma Atlet tidak dia kuasai. Dia sangat menguasai Hambalang. Baik, Pak Nasrullah. Kalau begini kan akhirnya kan saling bertahan kan, tidak ada hubungan soal Wisma Atlet. Sementara juga ditetapkan KPK Wisma Atlet dan Kemendiknas untuk Angelina Sonda. Saya katakan bahwa surat panggilan termasuk surat perintah penahanan dan BAP yang bunyi sampai sekarang belum pernah menyentuh Wisma Atlet. Yang ada adalah
kasus di Kemenpora dan Kemendiknas. Kalimat seperti itu. Oke. Jadi NG belum masuk, pertanyaan NG belum masuk ke materi itu. Terus kalau saya memberikan keterangan yang belum diungkapkan oleh klien saya, yang belum diajukan pertanyaan oleh KPK, menurut Anda salah nggak saya? Tidak ada salah, tidak benar. Gimana tidak salah? Coba Anda katakan, Anda tanya bagaimana keterangan, bagaimana ini menjelaskan ini. Loh, Angie belum pernah ngomong masalah itu. Sama sekali ya. Sama sekali belum Tapi pernah. kan Anda sudah lihat di media ya. Nah, cara kalau tadi, Anda dari sana. menanya penjelasan di media, saya mengatakan, misalnya saya mengatakan tadi ya, di televisi waktu keputusan saksi, nggak benar Angie tidak menjawab tentang pertanyaan dengan Kemenpora. Masalahnya adalah versi yang dipahami oleh Bu Angie dengan keterangan yang dipahami oleh Bu Elsa dengan keterangan Angie itu beda kepentingan. Beda kepentingan. Bu Elsa berharap Angie mengakui pertemuan itu. Nah, Angie mengatakan iya ada pertemuan. Tapi saya datang dalam waktu itu dia bilang ke Kemenpora waktu di televisi ya. Saya datang karena beliau baru dilantik sebagai Menpora. Kami datang beberapa kader Demokrat ingin diundang. Ada surat undangannya. Kami datang dalam rangka mengucapkan selamat diundang gitu. Itu tuh versi cerita Angie. Terus kemudian pertemuan di tempat-tempat beberapa tempat tim pencari fakta. Angie mengatakan terus termasuk beberapa saksi yang lain saya dengar tim pencari fakta itu tidak pernah ada. Yang pernah ada pemikiran untuk membentuk tim pencari fakta. Itu disebutkanlah dengan istilah pencari fakta. Kemudian ada nggak pembicaraan seperti ini nih yang diinginkan oleh lawyer gitu kan. Angie mengatakan nggak pernah saya dengar pembicaraan seperti itu. Jadi bukan nggak ada pertemuan itu diakui tapi tidak pernah materi substansinya itu. Tidak clear lah. Oke, jadi beda kepentingan. Saya catat. Jadi ada beda kepentingan di sini. Dan saya harus akhiri perbincangan. Baik. Terima kasih. Nasrullah, mudah-mudahan nanti kita undang lagi. Anda sudah mengetahui banyak apa yang dihadapi oleh klien Anda ya. Jadi jangan tidak sabar. Terima kasih, terima kasih Pak Nasrullah. Sekarang saya akan menyapa lagi Ratna Dumilah yang berada di Bundaran Hotel Indonesia. Ratna,